Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya di rumah. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kumpulkan kami kembali ya Tuhan untuk beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau hadir ya Bapa, Engkau menemani setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami undang Engkau lebih lagi ya Bapa untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tangannya boleh di pinggang. Kita olahraga dulu pagi-pagi ya. Di kepang-kepangan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan.
sebentar mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kakak sekolah minggu kami Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya luar biasa. Hari ini Kak Di mau info bahwa di akhir firman Tuhan ntar akan ada kuis dan kalian harus menjawab kuis itu. Dan yang menjawab akan mendapatkan 1 poin kehadiran. Oke, hari ini Kak Di mau cerita ada 2 orang anak TK. Mereka lagi bertengkar. Terus ada yang satu nangis, terus Kak Dwi deketin, kamu kenapa? Dia sudah sakitin saya Kak Dwi, katanya gitu. Terus temennya yang satunya lagi bilang, aku kan gak cubit kamu, aku gak pukul kamu, kenapa kamu sakit? Terus dia bilang, aku kan sakit hati, kata yang nangis ini begini. Oh, dalam hati saya begini, ternyata sakit itu bukan fisik aja, ternyata hati juga bisa tersakiti. Kalau sakit fisik misalnya dicubit nih, tangan kita pasti akan bertanda biru atau merah. Nah, kalau sakit fisik diobati dengan betadine sudah sembuh, udah baik dan harus ke dokter juga baik. Tapi kalau sakit hati, kita ngobatinya gimana caranya? Kalian ada yang tahu apa obat sakit hati? Nggak ada dijual apotik. Dokter juga nggak bisa mengobati sakit hati. Nah, jadi dari cerita ini kita nggak boleh menyakiti lewat lisan kita dan perbuatan kita. Terus kalau kita yang disakitin gimana Kak Dwi? Nah, sakit hati itu apa pakai obat merah langsung sembuh Kak Dwi? Enggak juga. Jadi sakit hati itu semua orang pernah mengalami hal itu. Semua orang pernah merasakan namanya sakit hati. Mungkin kita juga pernah menyakiti orang lain lewat perkataan, lewat perbuatan kita. Terus ya gimana Kak Dwi kalau kita lagi sakit hati? Bagaimana caranya? Bagaimana untuk mengobati sakit hati kita? Kita ambil contoh Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus pas di kayu salib, muridnya 12 itu pada pergi meninggalkan dia. Dan orang-orang di sekelilingnya mencaci, memaki, bahkan menyiksa tubuhnya sampai dia tuh sakit dan berdarah-darah, gak ada yang mengobati. Tuhan Yesus itu merasakan sakit hati yang luar biasa. Gak ada satupun orang yang pedulikan dia. Dia menangis, dia sakit hati. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang di sekelilingnya melakukan hal itu bukan mau dia gitu. Jadi Tuhan Yesus berdoa sama Bapaknya, Tuhan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah, dari hal ini, waktu Tuhan disakiti, yang Tuhan lakukan adalah mengampuni. Saat ini kalau kita lagi sakit hati, aku lagi sakit hati Kak Dwi. Nah, hal yang pertama kalian harus lakukan adalah mengampuni. Seperti contoh teladan Tuhan. Aku gak bisa Kak Dwi ngampuni orang itu. Orang itu sudah menyakiti saya. Sakit banget. Sakit banget hati saya karena perkataan dia. Tapi Tuhan mau saat ini, seberat apapun dia menyakiti kita, kita harus mengampuni. Sebelum orang itu datang minta maaf ke kita harus mengampuni orang itu terlebih dahulu. Kalau kita gak mau menyimpan sakit hati, Tuhan mau hati kita ini isinya hanya kasih Tuhan. Jangan hati kita ini simpan kebencian, simpan dengki, dendam, sakit hati, kemarahan, simpan dalam hati kita. Tuhan mau setiap ruang hati kita ini diisi oleh kasih Tuhan. Tuhan mau seberapa berat, seberapa parah orang menyakiti kita, kita harus mengampuni orang itu. Kalau kita gak mau mengampuni, maka sakit hati kita itu semakin parah dan semakin dalam. Tuhan tidak mau. Ya, pertama kalian harus mengampuni sebelum orang itu meminta maaf. Yang kedua, apa yang kalian setelah mengampuni? Melupakan kesalahan orang itu. Aduh, apalagi melupakan Kak Dwi gak bisa. Dia kan udah nyakitin aku, udah cubit aku, udah pukul aku, udah maki-maki aku.
Aku nggak bisa ngampuni dia, nggak bisa melupakan kesalahan dia. Tapi ini adalah mau Tuhan. Anak-anak yang cinta Tuhan maka mau mengampuni dan melupakan dia, kesalahan orang lain. Seperti Tuhan sudah menjadi contoh teladan kita, Tuhan sudah mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Nah, Tuhan mau kita nggak boleh lewat perkataan kita, lewat tindakan kita menyakiti orang lain. Dan kita tidak boleh menyimpan kesalahan orang lain. Kesalahan orang lain yang sudah kita rasakan, mereka sudah lakukan itu buat kita mau mengampuni. Meskipun berat, kita harus mau mengampuni, melupakan apa yang dia sudah perbuat sama kita. Yang ketiga, bukan cuma sampai melupakan doang Kak Dwi. Enggak, sampai ketiga. Yang ketiga adalah kita harus berdoa buat orang yang sudah menyakiti kita. Berdoa. Aduh Kak Dwi, apalagi berdoa, aku menyebutnya sama orang itu aja saya enek rasanya, apalagi saya berdoa buat orang itu. Tapi ini adalah contoh dari Tuhan dan harus kita ikuti. Tuhan sudah memberikan contoh di saat Tuhan disakiti hatinya, dia berdoa buat orang-orang yang membenci dia. Kenapa? Kok Tuhan mengajarkan hal yang sulit ini? Ini bukan hal yang sulit kalau kita mau melakukannya. Kalau kita cinta Tuhan, kita bisa melakukan hal yang sulit sekaligus. Jadi Tuhan mau, satu, kita mengampuni orang lain, kita melupakan kesalahannya, dan kita berdoa bagi orang yang sudah menyakiti kita. Tuhan mau hati kita cuma ada kasih Tuhan yang besar. Tuhan tidak mau hati kita tuh disimpan dengki, iri, dendam, sakit hati. Itu hanya sampah yang akan membuat hati kita menjadi tambah sakit. Nah, kita akan baca satu firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-14 sampai 16. Kak Dwi akan bacakan firman ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita yang di surga mengampuni kita. Waduh, enak sekali. Padahal kesalahanku besar sekali Kak Dwi. Nah, kuncinya kalau kita mau diampuni oleh Bapa kita di surga, kita harus mau mengampuni kesalahan orang lain. Sekarang, sudahkah kalian mengampuni teman-teman kalian yang sudah menyakiti hati kalian? Aku susah Kak Dwi, susah mengampuni. Jangan susah. Kita harus mau mengampuni karena dosa kita itu udah diampuni sama Bapa kita. Nah, misalnya dosa kita 10 nih, 10-10-nya sudah diampuni. Kalau kita nggak mau mengampuni teman kita yang cuma dosanya cuma 5, kita jahat sekali. Jadi kalau kita mau mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kita juga mengampuni kesalahan kita. Karena kita juga punya salah dong, kita juga punya dosa dong setiap harinya. Dan Bapa kita mau mengampuni setiap kesalahan kita. Tapi satu kuncinya adalah kita mau mengampuni juga kesalahan orang lain. Ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu tidak mau mengampuni orang lain, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Nah, ini firman Tuhan. Kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang lain, maka Bapa kita juga tidak mengampuni kesalahan kita. Waduh, kita paham dong setiap hari kita bikin kesalahan. Kita sadar dong kalau setiap hari kita itu juga gak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau setiap hari kita juga mengampuni orang lain. Kita belajar hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Kita seminim mungkin untuk tidak menyakiti orang lain. Jadi, menyakiti itu bukan hal fisik saja, tapi lewat perkataan, hati orang lain bisa terluka lewat perkataan kita. Makanya, kalau kita berdoa, Tuhan ngajarin apa? Sebelum kamu berdoa, kamu inget dulu kamu udah bikin salah sama siapa aja. Nah, kita inget tuh pas kita berdoa sama Tuhan, kita inget kesalahan tadi aku udah bikin salah apa ya sama siapa ya. Kita berdoa sama Tuhan, Tuhan ampunilah aku. Nah, kita pasti berdoa begitu, Tuhan ampunilah setiap kesalahanku sepanjang hari ini, aku sudah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan juga mau kita mengampuni kesalahan orang lain. Satu hal dari cerita firman Tuhan ini, Tuhan sudah memberikan contoh teladan bagi kita semua. Di saat Tuhan disakitin hatinya,
badannya, fisiknya, disakitin hatinya oleh orang-orang di sekitarnya. Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan tetap mendoakan mereka. Tuhan tetap memberikan pengampunan bagi mereka. Jadi kita juga harus mengikuti teladan Tuhan, perintah Tuhan ini. Meskipun berat, kita harus mau melakukan itu karena cinta kita kepada Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak bakal mengampuni orang itu. Tapi karena kita semua di sini anak-anak Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, makanya kita harus berdoa mengampuni orang-orang yang sudah membenci kita, yang sudah membuat sakit hati kita, yang sudah membuat kita sedih. Nah, kita harus mengampuni kesalahan orang itu. Kita harus mendoakannya sebelum orang itu minta maaf, sebelum orang itu minta ampun. Kita harus memberikan hal itu. Kita harus berbesar hati. Kita harus berlapang dada untuk memberi pengampunan bagi setiap orang. Meskipun susah, tapi Tuhan janjiin apa? Susah apapun kita harus lakukan. Karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kita yang di surga juga tidak mengampuni kita. Oke, hari ini firman Tuhan hari ini cukup sekian dan terima kasih buat yang sudah mendengarkannya. Pelajaran yang indah bagi kita. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain, kita harus melupakan kesalahannya, dan kita harus berdoa bagi orang yang sudah menyakiti kita. Kalau dosa kita mau diampuni Bapa kita harus mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti kita. Amin firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Oke adik-adik, mari kita angkat pujian doa ya Bes. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
ya Bapa untuk hari yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan, ajar kami Tuhan untuk boleh kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, semakin cintakan Tuhan. Semakin kami Tuhan boleh dipakai lebih lagi ya Bapa, untuk memberkati banyak orang dimanapun kami berada ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga ya Bapa untuk orang tua kami, pekerjaannya, segala aspek kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Tuhan yang senantiasa melindungi kami, menyertai kami, dan Engkau juga senantiasa yang memberkati dan memenuhi kebutuhan kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Ayo adik-adik, angkat kedua tanganmu, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.